penalti itu buat baju kan yang buat ditempelin. Peniti. Tapi kenapa asu ya? Oh ini kawan tolong Pak. Ini kontennya santai tuh. Aku dulu nonton Nggak sopan itu duduknya. Oh iya, aku dulu itu. Gitu dong. Tapi pernah kamu lupa sama diri kamu sendiri? Nah, enggak. Masa, loh siapa ya? Enggak pas ngaca gitu. Loh, Ips. Tapi penyerang bete nggak kalau back masukin? Ya enggak lah. Ya, Jadi enggak. ejek aja kamu manajernya tuh, back aja bisa masukin. Kamu enggak. Ya juga ya. Ya juga ya. Terus disuruh depan-depan. Tuh, malu kan. Selamat sore, warga waras. Iya, kembali lagi di teras belakang bersama saya Megdani dan juga Reno Benade. Dan kita ingatkan semoga ini sudah 10.000 subscriber. Yes. Kalau belum, kita ingatkan lagi siapa yang sudah subscribe dapat giveaway. Di 10.000 subscriber. Dan kali ini kita kedatangan seorang tokoh muda Muhammadiyah. Yang sudah berteman dekat dengan Bapak Habib Jafar. Yes. Bapak Habib Jafar. Kayak Habib tuh nama gitu. Padahal gelar Padahal ya. kan gelar. Itu Nggak dia. apa-apa, lebih sopan dan lebih sopan kan. Iya. Tapi Sudah kalau nggak sopan kolom komentarnya juga ini pada buas-buas itu. Aku kan konten sama Habib. Kakiku gini kan. Maksudnya kan ngobrol aja kayak biasa. Memang bener sih Muhammadiyah, tapi sopan santun harus dijaga dong. Segitunya ya. Iya. Padahal Habibnya aja nggak masalah. Iya, Orang itu lain yang lebih bermasalah. Itu dia. Kadang-kadang suka ketersinggungannya atas nama orang lain. Betul, yang tersinggung malah orang lain. Iya, padahal Orang yang disinggung, mungkin orang yang dihadapinya justru nggak tersinggung. Yang tersinggung orang lain. itu. Atau mungkin itu akun alternya Habib Jafar kali. Oh, ternyata dia tersinggung. Ternyata dia tersinggung. Bisa jadi. Iya Bisa kan jadi. ya. Sama- Yusril Fariza. Reno Benadi dan juga Megdani. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih warga waras, sampai ketemu di konten selanjutnya. Enggak. Hah? Cepat banget. Kayaknya nggak sampai 2 menit ya tadi. Dan kayaknya memang ini momen spesial buat kamu bisa hadir ke sini sehingga kamu pakai baju bola dari Singapura. Wih, terima kasih ya. Iya. Akhirnya saya kan bisa pamer kan. Iya, Leicester City. Leicester City di Baru kasta degradasi. kedua. Kenapa kamu pakai baju itu padahal tidak terlalu bagus nih klub? Klub ini sempat bagus. Satu musim doang. Satu musim doang. Baik, musim pertama, nggak aku lupa tahun berapa. Musim pertamanya mereka baru naik dari Championship ke IPL. ya. Musim keduanya mereka juara. Musim ketiganya lolos dari degradasi. Musim keempat udah degradasi. Musim keempat Iya. ya? Oh. Jadi cuma butuh berapa musim doang mereka tahan di IPL. Tapi mereka hebat loh. Berarti ini maksudnya gambaran kamu untuk kritik ke Kok bisa ke sana? musim keempat nanti Kalah lagi. ngapain juga gua mancing soal bola Iya, ya? makanya. Orang sampean nggak tahu bola, kok Iya. ngapain bahas bola? Bisa nggak buka bajunya nih? Yusril ini dan, Ya. aktivis sepak bola. Ya, nggak Aktif peduli. banget MU-nista. Enggak. MU-nisti. Enggak. MU-ers. Viewers tuh apa? Enggak, kalau fan-fan sepak bola kan kalau di Italia itu biasanya pakai Milanista. Tini gitu-gitu, Tini. Romanisti, Juventini, Interisti gitu-gitu. Kalau Leicester City apa? Leicester. Enggak. Kalau Leicester kan julukannya The Foxes. The Fox. Jadi fansnya ya biasanya nama kota sih karena di ini kan nama kota. Oh, berarti harusnya ngikuti juga dong klub di Indonesia, enggak? Kayak Persib. Iya kan, Persib kan cuma Boboto Viking. Persib. Iya. Bobotoh, tapi Bobotoh. Tapi orang Bandungnya asli gitu. Iya. Tapi kalau Lanjut obrolan yang lain nggak bisa? Oh iya, oke. Sampai yang mancing The Foxes tadi. Leicester City. Baju MU di laundry apa ya? Baju MU ya ada lain buat Oh konten lagi. lain. Tapi kan menang semalam kita. Oh ya. Semalam kan menang. Oke. Walaupun penalti yang satunya. Ya penalti kan nggak masuk. Iya nggak masuk ya bro. Iya Nggak masuk. Penalti itu buat baju kan yang buat ditempelin. Peniti. Tapi kenapa asu ya? Oh ini kawan tolong Pak. Nah, ini kontennya santai tuh. Santai. Aku dulu nonton Nggak sopan itu duduknya. Oh iya, aku dulu itu. Gitu dong.
Orang kok dipancing terus gitu loh. Lah ini kan susah tangan. Bantu. Orang kok Kojak. jangan mancing. Komedi Jawa. Mau nonton teras belakang kenapa? Teras belakang dulu awal-awal, zaman-zaman masih beneran di teras Oh, belakang. iya. Zaman Boris, ya Boris, kan, terus Radit, Panji Panji, pernah, ya. Panji pernah gitu. Iya. Ini kok kayaknya nggak teras, ini lebih ke kebun ya ini ya. Nah, ini. Orang lagi ngobrol, permisi. Ya. Ini Nah ini sebenarnya yang punya ide nama teras belakang tuh. Pak ini. Ya, Pak Mu. Oh. Namanya Pak Mu. orang Lamongan juga. Orang Lamongan, Pak. Enggak. Jangan Bentar, diajak ngobrol, dia bentar. harus Enggak. tuntas tugas. Pokoknya dia masuk tuh harus tuntas tugas baru bisa diajak Nah, ngobrol. Enggak gitu Ya, juga. sih. Ya. Ya. Oh, sibuk sekarang. Biasanya diajak ngobrol. Tanya-tanya lagi. Udah nggak boleh sama Mas Wei. Udah langsung keluar aja katanya. Kayak aku lihat kalau tiap ada orang agak sepuh gitu. Ya. Agak sepuh tuh agak tua gitu. Ya bukan agak sih kalau itu ya. Ini udah emang sudah Sepuh tua. aja. Sudah tua. Kalau agak sepuh terus di Jakarta tuh aku ingatnya Pak Bendot yang di Sidul. Oh iya. Yang dia jalan-jalan di HI cuma buat nyari rumahnya rumah. Pak Besut. Tahu Pak Besut. Mas tahu Pak Besut enggak? Dulu rumahnya di sini, nunjuk ini apa patung HI. Rumahnya di sini. Patokannya patung HI. Patokannya patung HI. Sekarang rumahnya udah jadi gedung semua. Pak Mu juga sebenarnya dulu nyari Pak Besut di sini. Iya. Akhirnya diajak kerja gitu. Itulah luar biasa. Tapi balik lagi, Asu, ini masih tetap harus sabar. MU itu klub besar ya. Ya. Tapi kenapa kita akhirnya itu bisa naik karena McTominay lah, yo Asu toh. Ya. Level sebelumnya itu kan David Beckham, Mr. Roy, nama-nama besar loh, Hip. Semua itu kan Yusril. Iya, oh, Hip lagi. Anjing bisa. Kan beda anjing. Kan beda episode. Soalnya aku udah sering banget aku begini tuh. Iya, apa ya? Udah sering banget. Kok otomatis ya? Aku kemarin ke M Block. Ah. Ke M Block ada anak-anak muda lah, anak-anak muda nongkrong gitu. Aku lewat kan biasa kan aku moto-moto segala macem kan. Langsung, Mas Ibsi. Iya, Bukan, kenapa? terus kan respon bukan. Halah, loh, kok halah? Kok halah? Kok responnya halah? Seolah-olah aku yang salah. Terus orang itu nggak ngoreksi. Kalau ngoreksi kan konteksnya bercanda Ya. mungkin ya. Oh dia tahu aku Yusril tapi aku pernah bilang mirip Bibzi jadi dia bilang Mas Bercanda. Bibzi gitu. Dia ini yang konteksnya bercanda. Enggak. Habis itu enggak ini. Halah Mas. Loh, lah. Kok halah? Kok halah? Terus ada lagi. Jadi kan beli jamu. Kalau malam kan biasanya kalau capek banget aku jamu kan. Oh, minum jamu? Iya minum jamu. Terus ada bapak-bapak Gojek itu, ada bapak-bapak udah capek banget gini-gini di pojokan jamu itu. Wah, aku datang. Wah, ini nih komedian kita nih. Wah, tahu. Kenal. Kenal ini. Iya, Pak. Ini jamu, Pak, biasa capek gitu. Apa tahu nggak kalimat selanjutnya? Saya suka kemarin yang ngeludahin Regen itu. Salah. Ngapa ya? Lu kamu ludahin nggak bapaknya? Saya nggak ngeludahin Regen, Kayak Pak. gini nggak Pak ludahnya? Oh, yang gini kan. Asu ngapa ya? Kok iso ketuker aku Beda, padahal beda. iya, penyebutan juga. Penyebutan Hipsi dan Yusril itu beda banget, tapi kenapa bisa keceplosan? Kan beda kan? Iya. Hipsril Khoir kan namanya kan? Iya. Kamu Hipsril. Yusril Hoir. Ya aku Yusril Khoir. Tapi pernah kamu lupa sama diri kamu sendiri? Lah enggak. Masa loh siapa ya? Enggak pas ngaca gitu. Loh, Ips? Padahal beda loh. Iya, beda sebenarnya. Kembali ke MU. Iya, kok bisa ya kita sekarang jadi Nggak, mending dibantu oleh Hipsi, mereka. Bang. Oh iya. Bang Sipsi. Kalau MU bapaknya ini nggak kerja. Iya. Enggak apa-apa lah. Mending NU bahasnya. Muhammadiyah. Newcastle United. Newcastle United. Iya. Newcastle United. Lanjut. Gimana menurutmu? Hah. Karena kan kita punya dua pemain malas itu kan. Iya, Martial Duo- dan Rashford. Iya, Asu. duo malas ini kan. Kita menyebutnya itu duo lazy. Hah. Duo lazy ini Marcus sama Anthony Horizon. Martial. Oh, enggak, Marcus sama Horizon. Marcus Rashford sama Anthony Martial ini. Disuruh pelatih lari, Pak. Nggak mau dia. Ah, serius? Protes. Protes. Jadi
gitu kan. Kan dia punya PT, kenapa CP? Karena orang Prancis. Tapi Martial masa itu. lu tahu itu dia males atau dia mungkin Buat warga waras jangan lupa klik like dan juga klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, jangan sampai ketinggalan karena siapa tahu di tengah acara ini ada penangkapan. Asu. larinya Viral dan mau viral. kayak gimana lah? Ayo, Viral. aku harus lari kayak gimana? Mungkin dari bahasa gesturnya tuh, aku harus lari kayak gimana? Orang ini dihadangin, ya gimana caranya? Kan Ya tugas penyerang suruh lari ya nurut. sampean kan dibayar untuk lari, bukan? Ayo, kamu kan duta lari nih. Mungkin itu manajernya nggak paham kan kondisinya dia lagi panik, lagi capek ketika disuruh ngapain sih lu lagi capek. Ya capek boleh, tapi masa satu musim sih gitu loh. Masa satu musim ada kali waktunya gitu kan. Ya kalau udah tahu satu musim dia gitu kenapa nggak dipecat sih? Kontraknya baru kan 4 musim. kontrak. Jadi kayaknya kemarin kan si Rashford ini golnya banyak banget. Ya, Kemarin tuh gacor musim dia. lalu ya. Musim lalu tuh gacor. Musim lalu tuh caper buat dia naik Kontrak. Iya, makanya naik jadi 350 ya kalau nggak salah ya. Ah nggak tahu kalau itu. 350.000 pounds per week kalau nggak salah. Terus diperpanjang 5 tahun lagi. Jadi habis itu mulai nih Males, kumat lagi iya. males-malesannya. Karena nggak ada lagi apa? Ya nggak ada yang dikejar, udah aman kok. Aku Anjing, ya orang nggak- kayak gitu ini ya. nggak dini juga tetap Oh berarti digaji manajernya gitu. harusnya paham. Oh lagi nggak ada yang dikejar, biarin aja. Enggak gitu dong, salah dia jadi manajer jadi. Nggak salah, dia ngerti pemain dong. Tapi masalahnya kalau pemain jelek yang disalahin manajer. Iya, itu. Padahal Oh berarti ya yang di atas harus ngerti manajer. Harus Kamu ngerti bola nggak sih anjing? Anda tahu silsilahnya anjing. nggak sih sebenarnya? Ngerti konsep nggak sih? Ya gue mah human intinya aja. Masalah kemanusiaannya aja. Nggak apa lanjut aja so. Tapi Dilihat asu. dari luarnya aja Ya, udah dari dia. luar aja. Aku sebagai fans MU dan Milan gitu, dua tim yang memang tak cintai itu, merasa sedih loh MU sekarang tuh kok ngandelinnya McTominay gitu. Iya, Karena di MU-nya M-nya McTominay. U-nya McTominay you. Masukkan obrolannya. masuk. asu kayak nggak MU itu klub besar coy. Bahkan ya, dalam satu musim ini strikernya baru nyetak gol tuh baru kemarin Iya. lawan Everton. Hoylund. Satu enggak Si Martial. di IPL ya? Iya. Satu lewat jalan kaki yang cuman nyutik bola Oh, doang iya, itu. iya. Satu lagi penalti. Penalti. Itu pun Sisanya- dikasih sama Bruno. Iya, sisanya itu back sama pemain tengah yang ngegol. Hoylund lah. Hoylund di IPL belum ya? Belum. Asu. Di Champions League Iya, dia top baru. Emang skor. back boleh masukin gol ya? Boleh. Gimana sih? Nggak ada larangan. Bos. Nggak ada. Kan tugasnya cuma jaga aja. Ngapain lu? Mohon maaf nih, ini kan Ada klub kemudahan bola. sosial nggak? Ini klub bola bukan Bareskrim sama Satres Narkoba. Iya, yang nggak boleh saling silang Wah kerjaan. ini aturan harus dirubah nih. Anda yang harus dirubah. Anda yang harus upgrade Enggak, pengetahuan. yang gua tahu beda ini mah nggak tahu ya gue. Yang gua tahu udah back nggak usah masukin gua. Nanti kasihan pemain tengahnya atau pemain ininya. Ya sebenarnya begitu. Cuman kan kalau ada peluang, misal kayak corner gitu Ya. atau serangan, itu kan ada beberapa pelatih yang kalau misalnya nggak pegang dalam posisi tidak memegang bola, itu ada skema bertahannya, ada skema menyerangnya ketika pegang bola. Nah kalau skema menyerang itu back maju gitu rata-rata. Tapi penyerang bete nggak kalau back masukin? Ya enggak lah. Ya Enggak enggak. diejek-ejek sama manajernya tuh, back aja bisa maju. Kamu enggak. Ya juga ya. Ya juga ya. Terus disuruh depan-depan. Tuh malu kan? Dikumpulin di ruang ganti gitu. Emang kebetulan pemain MU di pesantren kok tinggal ada Tuh, posisi. malu nggak? Malu, Pak. Ini episode kali ini khusus kita mengajarkan Dani tentang sepak bola. Sepak bola. Sril. Boleh. Silakan bola. lagi. Kalau skema menyerang biasanya ada yang siap untuk counter Bertahan. attack. Ya. Ya. Ada beberapa yang ya udah kalau menyerang all out semua ke Ya. depan biar garis Oh pertahanan. jadi ketika dia nyerang, terus ada yang nyerang, dia nggak diam di depan, biarin aja dia untuk berhadapan. Iya kan sama ada backnya. jebakan offside. Ya, Biar garis pertahanannya lebih tinggi, biar kalau penyerang masuk itu kadang-kadang ya ada yang kejebak offside. Berarti kalau gua lihat ada pemain ini lagi nyerang nih. Ya. Disebutnya apa kalau striker? Striker. Striker terus dia diserang balik nih. Ya. Dia diem nih. Ya. Nah, dia tahu nggak nih dia harus balik lagi atau memang kauda itu tugasnya back? Bisa Bisa. begitu juga, bisa begitu juga. Yang satu-satunya pemain di dunia yang dikasih
keistimewaan untuk nggak perlu bertahan cuma satu, yaitu Lionel Messi. Ya. Itu yang diberikan satu-satunya yang kita tahu ya. Kenapa diberikan apanya nih? Karena dia ya udah mending dia nggak usah bertahan karena dia ketika counter attack itu dia sendiri udah bisa ngobrak-ngabrik. Betul. Oh, takutnya Messi kalau balik lagi malah ngegolin ke gawang sendiri. Iya, takut lupa. Ya. Messi kan juga punya kecerdasan. Messi tidak bodoh. Itu yang bekal pertama. Siapa tahu dia pernah kejadian tuh. Jangan Messi mau udah di situ aja. Ngegolin kan. Tapi ya mungkin bodoh. kalau striker kan butuh insting Insting. di depan gawang yang sangat tajam. Saking tajamnya lihat gawang manapun dibobol. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Iya. Tapi nggak pernah kejadian. Nggak ya? pernah kejadian Nggak sih, pernah kejadian. Ya mungkin Messi pernah miss. Oh iya. Oh iya, kalau Miss pernah gitu. Messi memang namanya Messi tapi nggak berantakan hidupnya. Iya, hidupnya bagus. Itu. Kalau pemain terlalu lama di sebuah klub kemudian pindah, kemudian ketemu klub lamanya, terus salah ruang ganti banyak. banyak kalau itu. Oh iya. Iya, jadi salah ruang ganti. Misal kayak Van Persie udah bertahun-tahun kan di Arsenal, pindah MU. Ketika MU harus Lawan tandang Arsenal. lawan Arsenal, Van Persie salah masuk ruang ganti. Iya. Pernah, salah gitu pernah. Itu kan Musiawi. ganti baju. Kan Lanjut terus diingetin, santai kan gitu. diingetin. Arsene Wenger kan juga tahu, bukan pemain. Sama Ya, sana. temen-temennya biarin aja. Sampai ganti baju Arsenal. Biarin aja sampai bego. Gitu dan Itu pernah. Dan bahkan sekarang sepak bola itu udah apalagi sepak bola modern itu udah semakin bias antara back itu cuman bertahan doang. Bahkan Iya, sampai kiper. pakai Kiper sampai pun kiper. sekarang sudah jadi terlibat dalam skema penyerangan dari Oke. bawah gitu. Makanya ada yang namanya apa ya namanya ya? Ball playing goalkeeper. Ball playing goalkeeper. Gitu. Gimana itu? Ball playing. Jadi dia yang memainkan bola itu dari belakang, dari kiper gitu. Serangan pertama itu dimulai dari kiper. Dari kiper. Ada itu? Ada. Ada. Udah. Kalau dulu kan kiper yang penting buang aja ke depan gitu. Atau kiper ya sudah semacam ya udah handle mencegah stopper aja gitu. Gajinya lebih gede dong dia. Enggak juga sih. tergantung Ada kalau dia tambahan. jago ya gede. Ada tambahan lah pasti loh. Kalau Andre Onana kan ngelucu aja kan fokusnya. kayak gitu. Fokusnya kan ngelucu. Kiper Itu MU sekarang. Kenapa ngelucu? Dia dibeli kan karena dia itu punya kapabilitas menurut Erik ten Hag itu punya kapabilitas untuk membawa bola membangun serangan dari belakang. Ya. gitu. Nah, ternyata membangun serangannya oke, tapi Finishingnya jelas. pencegahannya Tugas utama kipernya malah kurang. lupa. Itu kayak back dikasih baju kiper. Iya. Nah itu takutnya kalau back nyerangnya bagus dia lupa cara bertahan. Iya, dia ininya oke, main bola dari membangun serangan dari belakang oke gitu. Tangkapnya lupa. Tapi menangkapnya ngok. Jadi MU pernah itu bikin gol 18 detik kemudian kegolan. Memang ini ayu. Asu Onana ya. Kiper paling males nangkis ya. Sama Arsenal. Menit 28 ngegolin Marcus Rashford. Jebret. 29 kegolan. Dari kick off jedek 18 detik. Ngok. Harusnya dia ditarik jadi striker aja kenapa? Itu kipernya siapa? Kipernya siapa? Kipernya siapa? Ya ganti siapa striker yang sekarang? Daripada dia nggak ngegolin. Makin kelihatan tolol bola nih. Tapi boleh nggak ya? Apa? Pemain yang kita kenal selama ini sebagai Nggak boleh. masa nggak boleh sih? Apa Kalau ini? Nggak sudah- bolehnya apa nih tiba-tiba? Kalau langsung sudah nggak boleh? didaftarkan jadi kiper, Oh. biasanya ya kiper aja gitu. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Kecuali dalam keadaan tertentu kiper digantikan oleh pemain selain Ya, kiper itu gitu, boleh. nggak apa-apa. Tapi maksudnya kalau back, gelandang, striker kan bebas. Dia didaftar sebagai back, tapi sebenarnya dia main striker nggak apa-apa juga toh. Masa iya ya? Harusnya Iya, nggak apa-apa kan? Iya harusnya ya. Tapi ya masa tiba-tiba kita lihat Marcus Rashford bikin. Loh, harusnya nggak apa-apa dong. Milan pernah. Oh, atau enggak Oliver Giroud. Enggak, nyamar jadinya. Sebenarnya kipernya itu bukan Mas, Marcus. ini kan olahraga bukan intel. Ya orang nggak tahu sebenarnya. Oh ternyata backnya kipernya. Ternyata backnya Masa kan itulah kenapa kiper bajunya beda sendiri. nggak semua boleh megang bola di sepak bola itu. pakai kaki nantinya. Iya kenapa ya nggak boleh ya? Iya kenapa ya? Tapi ada yang tahu nggak? Tapi itu aku nggak tahu ya, boleh apa enggak ya sebenarnya. Karena kan kaitannya sama Kontra apa gitu-gitu. Iya, atau peraturan lah kayaknya Ren. Nah tapi kenapa kalau back striker sama gelandang inilah sayap kanan sayap kiri? Bisa di switch. Iya, bahkan ada pemain yang nggak punya posisi.
Ada tuh. Tapi kan bisa si kiper nendang penalti. Boleh. Boleh, itu boleh. Kan? Kiper Tapi nendang bukan bebas pas itu adu boleh. penalti pas saat permainan. Boleh. Adu kan? penalti juga boleh. Pas ada bola mati dieksekusi kiper Meksiko kan siapa itu kan Tendang jago. bebas juga boleh. Paraguay. siapa? Paraguay. Iya, Siapa yang namanya? ditembak itu Chilaver. kan. Chilaver. Yang ditembak. Bukan. Yang ditembak di lapangan itu? Itu kartel. Oh, kartel beda ya. Kolombia itu Kolombia. Bukan di lapangan lagi anjing. Bukan di Oh, lapangan. di luar. Kenapa dia tembak di Nggak ada lapangan? yang di lapangan tembak. Nggak ada. Enggak ada. Bakso ada di lapangan tembak. Kalau penonton ditembaki ada. Tapi kan itu karena angin. Lebih uah lagi. Lebih uah lagi itu. Di Paraguay kan itu? Iya, Paraguay. Paraguay. Jose, kita datangkan ke sini warga-warga spesial untuk mengajarkan kita selain sepak bola ke Dani. Mengajak kita belajar tentang K-pop. K-pop. Aku banget itu. Gue itu. Anjing, lu kepo banget itu ya? K-pop. K-popers. Sebutkan 5 lah, 5 grup K-pop di Korea. Nah, itu Wah, juga gue 17 bisa. aja bisa loh. Wah, serius? Aku ya, juga 17, 17. enggak gitu asal. Anjing. Satu grup itu anjing. 9 aku bisa. 9 bisa. EXO-9. Wah, EXO-9 bukan Korea itu. Indonesia. Gue mah yang tahu cuman BTS, BTS. Blackpink, terus yang ini 2 aja. 2 aja, gue udah taunya 2 aja. Gue ini apa tas yang paling seneng ini? Big Bang. Oh, Big Bang. Big Bang. Kalau Big Bang. Kan itu laki-laki semua. Iya. Iya, ada aku tuh suka antara Big Bang sama 21. Oh, 21. 21 itu cewek semua. 4. Makanya nggak pernah ke Blitz ya kamu ya? Blitz itu apa? Kan ke 21 terus? Nggak Oh, pernah ke Blitz, bukan. Megaplex. Bukan. Dan segitunya K-pop juga ya. Bukan, Ngeliat angka bukan. 21. Itu aja maksudnya 21 itu untuk semua orang itu. To anyone. Oh, 21. bukan 21. Bukan. Oh, alah. Tulisnya kan 2 NE 1 1. ya kan. Jadi itu maksudnya itu to anyone gitu. Untuk semua orang gitu. Sampai tahu segitunya. Iya. Jadi itu ada filosofinya. Dan semua boy group dan girl group itu punya tema masing-masing. Misal tema-tema awal tuh kalau yang banyak dipakai itu tema-tema awal, kalau girl group ya cheerleader gitu. Jadi cheerleader, jadi semua ininya centil-centil gitu. Oh. Terus ada tema seksi, ada tema yang kayak kalau si 21 itu lebih ke punk, lebih ke futuristik gitu-gitu. Kalau ada yang di fancam hot fancam itu, itu Apa itu anjing? itu gua di YouTube. itu Camp Frog. Enggak, jadi di YouTube itu lu searching fancam Iya. hot girl band Korea. Iya. Keluarnya tuh potongan-potongan girl Iya. band doang yang pakai baju seksi. Itu termasuk tema yang seksi-seksi. Bukan. Ada bener. Oh, bener, ada. Ada fancamnya. Kan biasanya kita tuh karena sekarang zamannya sosial media ya. Iya. Dan setiap fan K-pop itu punya satu bias dalam grup gitu. Oke. Satu bias itu orang yang disukai dalam satu grup. Misal BTS kan ada berapa? 7 orang. 7 orang. Yang baru dikorupsi kemarin, BTS. Bukan, itu menara, Mas. Sebenarnya mas. Menara Ada yang BTS nari-nari itu. di BTS itu mas. Ada. Siapa aja ya? Sebentar. Jingkok. Jungkook, Jungkook. Suga. Suga, RM, Jimin, Jimin. V, Ada lagunya tuh kalau di YouTube tuh anak-anak. Ada lagunya kan. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Enggak ada Kim Jong-un asu. Ada. Suryojik. Siapa? Nggak kepo banget lu lupa lu. RM, Jungkook. Jungkook, Ya, V, Jungkook. terus Jimin, Jimin. Suga. Suga, J-Hope sama Yanto. si Seokjin udah. Yanto. Bukan kok Yanto, mana ada nama ini Yanto. Apa mereka apa? 7 orang ini kan ada, biasanya kita ngefans sama satu grup, ada satu bias. Satu Oke. bias itu kita cuma ngefans sama RM atau cuma sama Jungkook doang gitu. Iya, iya. Nah, setiap ini mereka itu punya satu fancam yang kemanapun gerak si biasnya mereka ini, mereka akan rekam gitu. Itu si fansnya, Fansnya. bukan dari manajemennya. Bukan. Namanya fancam. Iya, fans. Walaupun ada dari manajemennya ada juga yang kayak dance-nya ini versinya si misal versinya si RM tuh kayak gini nih. Ini spesial ini gitu. Oke. Gua mau balik lagi ke tadi menarik di apa background, bukan background apa tadi namanya? Menarik bukan? Apa? Itu narik ini. Background story dari nama. Oh iya, Big Bang. tema. Big Bang. Kalau temanya kalau Big Bang itu apa ya? Kalau temanya itu dari mereka ini adalah Filosofi Iya. nama Big Bang-nya. filosofinya itu
Big Bang ini kan awal mula terjadinya semesta. Ya. Jadi mereka diharapkan dari situlah 5 kekuatan semesta itu dimulai gitu. Jadi ledakan pertama semesta itu dimulai dari situ. Ada yang temanya anti korupsi nggak gitu? Enggak ada. Enggak ada, lebih ke takut di ban pemerintahnya kalau gitu. Banyak tema-tema itu dan Big ternyata. Bang. Kalau Blackpink. Blackpink itu, ini fakta ya, Blackpink itu nama awalnya itu Pink Pang. Pink tapi Pang. Jadi namanya Pink Pang. Pink awal. tapi Cin Abdel. Bukan Ping Pong itu. berontak, Pink tapi berontak. Pink tapi rebel. Rebel. Oh. Awalnya Awalnya namanya Ping Pang. Ping Pang, kemudian kok Ping Pang kayak gureng Pang, ya? Ping Gitu. Pang. Hung Ping Pang itu Hayung Gambreng. Lagunya kan Ping Pang ente-entean. Kelangan kowe sing paling Tak pingpang. takutnya kan pengen Pang kemana-mana. Ada dong. Ping Pang. Ping Pang. Oh, takut dibercandain gitu kali ya. Iya. Takut apa? Kenapa akhirnya jadi Akhirnya menjadi Blackpink karena kayak Terlalu segmented kali ya. Nanti iya, pingpang. kalau Ping Pang tuh mungkin aku nggak tahu kenapa berubah ya, tapi mengubahnya menjadi Blackpink sih satu hal yang jenius gitu. Kenapa? Karena kan ada slogan namanya Pink is the new black kan. Nah, itu Orange toh. Orange is the new black, coy. banyak tergantung referensi warnanya. kenapa Pink is a new black? Karena kan orang pakai pink itu pengennya melawan gitu kan, orang selama ini kesannya kalau hitam itu keren gitu, maskulin gitu. Nah, ada cowok-cowok yang kayak memakai baju pink itu sama kerennya kok sama kayak memakai baju hitam gitu. Ada pink is the new black gitu. Ada. Akhirnya namanya menjadi Blackpink. Blackpink. Jadi black ini sebenarnya gambaran dari rebelnya itu sendiri. Iya. Nama pingpang itu pas mereka launching udah sempet pakai pingpang atau Enggak, sebelum? pernah. Oh. Mereka waktu masih di train itu masih pakai nama Ping Pang. Tahu dari mana kamu itu? Aku tuh ngikuti dari aku itu, bahkan Blackpink itu standby di mana MV mereka pertama kali rilis tuh aku standby. Karena aku ngefans sama si YG Entertainment ini, si Si YG Entertainment. ya si apa namanya agensinya gitu. Agensinya. Itu kan 21, Big Bang, Akdong Musician, Icon tuh semuanya di situ, Winner juga di situ gitu. Jadi semuanya aku cukup ngikuti. Si manajemen ini. Iya, manajemen ini. Gue masih ini sih. Dia mau nunjukin apa di grupnya ini dengan nama rebelnya Blackpink. ini ya atau Blackpinknya ini? Nah, Blackpink ini film Blackpink Nggak boleh salah ngomongnya. nggak boleh salah. Blackpink ini mau nunjukin bahwa mereka ini selain mereka ini Mereka ini iya bukan, selain mereka berempat ini punya dua image gitu. Image yang kayak apa ya, Black itu kan kesannya tuh gotik sangat Ya, gitu, ya. segala Ya. macam. Tapi mereka juga dari sisi cuteness-nya ada gitu. Oh. Sisu Blacknya apa yang Sisu apa sih? Misal kayak di lagu kayak Pretty Savage gitu. Mereka cantik tapi mereka juga bisa sadis dalam sekali tebas gitu. Gitu maksudnya kayak girl power lah intinya, Ya, girl ya, power ya, gitu. ya, ya. Nah si Blackpink ini pengen menyuarakan girl power itu, bahwa mereka ini selain cantik mereka juga bisa kasar juga gitu. Wah, It's a black Hamian Pink, Uri ye penjangan savage. Uriye penjangan savage. kok iya Jawa banget? Kayak bahasa Jawa ya kalau aku nyanyi ya? Oh berarti anak gua jangan dengerin Blackpink lah. Kenapa? Terlalu melawan. Makin ngelawan dia. Enggak, tapi kan paling enggak percaya dirinya ada gitu. Kalau Blackpink kan mereka itu bisa dalam tanda kutip sisi gelapnya ada, tapi mereka itu juga cute-nya itu juga ada gitu. Kayak Lisa gitu kan, kita melihat Lisa tuh kayak kalau nyanyi itu kayak garang gitu, kayak nge-rap tuh kayak wah banget itu. Tapi mereka kalau kehidupan sehari-hari ya mereka pink gitu. Mereka cute. Cewek banget ya. Iya, cewek Lisa tuh kan banget. emang ini apa gahar banget pas angkat besi ya. Bukan, itu Risa ini Atlet beda, itu, Risa Risa siapa itu? Tumbewas. Risa Tumbewas. Aku lupa nama belakangnya. Tapi tahu kan maksudnya? Tahu. Ya, itu. Tapi dulu kalau aku zaman kuliah itu masa-masa kuliah itu kan ini SNSD, SNSD, ya, Girls Generation. Girls Generation. Kalau gua berhenti di Backstreet Boy, gua Bening. anjing. Dia girl bandnya Oh, kalau Bening. cewek girl band Ada cinta yang ku rasakan saat pertama. Udah ada dolar kuning. Dolar kuning dulu. Siapa? Bening kan namanya? Siapa yang Fonny Cornelia. Fonny Cornelia. Cantik itu ya.
Sampai sekarang jadi ibu-ibu masih cantik gitu. Bening. Ya masa makanya jadi ganteng? Ya, iya sih. Sampai sekarang masih bening gitu. Wah, itu Bening itu Anda nih warga waras pecinta K-pop mania harus mencintai Bening karena itu adalah girl band Indonesia. Betul. Kalau Pertama. dulu Indonesia banyak ya. Kayak Cowboy, Ya, Cowboy, Arisya Saleh. Arisya Saleh gitu-gitu. Terus ada ME. sebelum Cowboy itu ME, ada ME. Trioli Bells. Trioli Bells, Trioli Bells. Sebelum-sebelumnya lagi tuh Bukan itu. Bukan. Ngaku bujangan. itu Anggun Asu. Trioli Bells tuh Roni Sianturi. Ya. Aduh, duanya lagi. Edwin lupa. Manangsang. Edwin Apa sama Trioli Bells sama? eh, Trioli Bells tahu nggak lagu? Roni Sianturi, Edwin Manangsang sama Rocky Putira. Siapa ya Asu? Roni, Edwin sama Yani. Yani, Oh ya iya, benar, Yani, Yani. benar. Ya. Nah, udah meninggal Yani. Ya. Nah, sebelumnya lagi tuh ada Nonaria. Nonaria zaman 70-an 80-an tuh girl band juga. Oh iya. Iya, Nonaria, Bro. Nonaria. Terus setelah Nonaria ada lagi yang bukan Ruth Sanaya. Tiga Diva tuh 2000-an, Tiga Diva. Bukan Tiga Diva, yang adiknya Purwacaraka. Trio Tami. Trio Tami ada. Trio Tami. Tiga lagunya tuh yang mengakilkan. Ada lagunya. Enggak, Trio Tami enggak ada. Ada bertiga. Band Krakatau. Enggak ada dia. Krakatau pernah. beda lagi itu band. Enggak ada bertiga pernah dia Trio Tami. Tri Utomo sama Dwi Trio Tunggal. sama Tri Juang. Manu stadion langsung. Bahkan itu sebelum muncul girl band dari Korea mereka sudah ada. Iya. Jadi sebenarnya Indonesia pencetus pertama kali. Betul, masalahnya adalah Indonesia tidak menggarap seserius yang di Korea. Gitu. Dan tidak dibiayai negara lain kan. Ah, itu nggak tahu ya. Negara lain. Enggak kan ada cerita. Emang Korea dibiayain negara lain? Ada. Oh iya. Ada katanya. Katanya. Ini politik. Oh, Ini Amerika ya. katanya. Oh, dikata Amerika. ada campur tangan. Ya, nggak Jadi apa-apa, konspirasinya. Amerika pengen menguasai anak muda, merusak dan segala macam, membiayai Korea untuk membuat band Korea gitu. Tapi ini konspirasi ya. Konspirasi. Konspirasi kan bisa bebas ya. Iya. Orang ada yang bilang Sam Smith aja satu orang sama Adele. Iya, dia kan? bilang kayak gitu. Iya. Ada yang bilang Jadi gitu, karena mereka ini tidak pernah terlibat dalam satu event Yang sama. akhirnya ada banyak orang yang berspekulasi bahwa Sam Smith itu adalah Adele. Karena setelah diturunin suaranya, Adele itu suaranya Sam Smith. Aneh kan? Aneh banget. Aneh kan? Iya, itu konspirasi aja lah. Saya. Ya, Avril Lavigne udah lama disembunyikan gitu. Ya. Firza, Idol. Itu Ternyata dia Firza Falaza. bukan salah. Gak ada yang tahu juga. Firza, Michael Firza Jackson itu siapa ya? Firza yang tahun dulu kita kenal itu bukan Udah Firza beda. yang ada sekarang iya, iya. gitu. Tapi itu enggak itu Konspirasi aku kan? pastikan sama karena aku kenal. konspirasi kan Ya itu mah bebas. kayak Andika Kangen Band itu sebenarnya bukan Andika Kangen Band yang dulu yang ini tuh. Oh iya? Ya bukan. Yang Baru dulu mah udah dengar. nggak ada yang Wah, dulu mah innalillahi. katanya meninggal di penjara. Enggak, maksudnya berarti Konspirasinya gila. kasihan yang jadi Andika sekarang. Menanggung malu Andika yang dulu. Kan itu syarat dari kontraknya. Syarat dari kontraknya. Terus bentar, kalau berarti kan kita Tarik tarik ini sebelum ngomongin konspirasi lagi ya. Iya. Katanya Seru ini. si Kalau konspirasi gini. nonton ini nggak? Kelihatan begonya kan kita. Enggak, soalnya ada dari konten orang-orang Indigo. Jadi ketika mereka sebelum tampil, itu tuh ada doa-doa khusus. Mereka ini itu siapa? disebutnya penyembah setan. Oh. mereka ini siapa? Ini grup-grup band Korea ini. Nah. Ada kontennya tuh. Nah, itu adalah yang banyak beredar ketika mengasosiasikannya dengan grup-grup di YG Entertainment kayak Big Bang, 21 iya. gitu-gitu. Oh tuh. gitu. Banyak image-nya. banyak simbol-simbol yang kayak Yang kayak ini apa? ya segitiga Ya, gitu. apa simbol-simbol implisit. Implisit gitu karena ya apa ya waktu itu kan mungkin zaman-zaman 2010 2011 kan tema-tema monster itu kan tema-tema yang banyak dicari sama anak muda kan. Iya, iya. Distro dulu kan zaman-zaman Iya. distro yang pakai desain-desain monster gitu. Nah, Big Bang itu juga ada satu lagu judulnya Monster gitu. Nah, itu juga banyak diasumsikan terus Itu artis Hollywood juga banyak kok yang diasumsikan satanis kok. Iya. Kayak Apalagi- Katy Perry. Penebak dajjal ya, penebak dajjal. Iya, apalagi 21 kan ada lirik-liriknya yang kayak menyebut Big Brother segala macam. Terus ada satu lagunya dari 21 di album Crush itu yang ada kayak bacaan-bacaannya gitu. Iya. Bacaan apa? Ya bacaan-bacaan yang nggak tahu ya. Ini katanya
katanya cuman lagu dalam bahasa Arab, tapi orang banyak yang ngira itu Al-Qur'an gitu. Oh. Ada di lagunya CL judulnya MTBD. Itu mah karena orang nggak ngerti artinya apa. Mungkin, Jadi mungkin. kayak orang yang ada nih presenter dari Arab gitu ya, di sebelahnya ada bapak-bapak, dia cuman kayaknya say hello doang gitu, tapi pakai bahasa Arab gitu. Yang sebelahnya amin. Oh iya, iya. Mungkin, tapi kan itu nggak tahu ya bunyi-bunyinya apa itu nggak tahu. Tapi itu banyaklah diasosiasikan karena kan kalau dulu YG Entertainment ya konspirasinya adalah mereka ini ya pemuja satanis juga. Tapi kalau dari K-popersnya sendiri ngelihat itu atau ngedenger mereka diomongin kayak gitu gimana responnya? Kalau aku sih slow ya. Tapi banyak yang marah lah pasti. Iya, kalau yang adik-adik sih marah pasti. Adik-adik apalagi kalau sekarang gitu di sosmed kita nggak tahu lagunya sementara kita membahas yang lain aja mereka bisa marah gitu. Gimana? Kita nggak tahu lagunya, kita tahu nih misal taruhlah satu grup A gitu. Oh grup A ini bagus, tapi kita nggak nyebutin lagunya apa dari yang bagus itu, kita bisa kena masalah itu. Lah serius? Iya, bahkan sekarang itu ya, ini sekarang. Kalau misalnya satu grup, terus ada membernya yang kayak nggak mendapatkan perlakuan yang sama dengan member lain, itu langsung dikasih ada hashtagnya itu Pak. Contohnya apa nggak diperlakukan sama tuh? Misal kayak yang satu makan nasi rendang, yang dia cuma nasi telur gitu. Mungkin, tapi kayak satu grup nih, misal kayak 5 orang, tapi 4 ini udah punya single semua. Di single di luar grupnya. Nah satu ini enggak. Nah ini kayak ada yang anak tiri nih, dianaktirikan segala macam. Dia fansnya bikin hashtag supaya adil dong gitu maksudnya. Iya, perlakukan ini secara adil gitu. Perlakukan ini secara adil. Mohon gitu. maaf, itu kan manajemen musik bukan Menkumham, nggak perlu adil dong. Dan yang paling penting lagi di Korea itu ada unggah-ungguhnya lebih sopan santun apa tata krama. Tata kramanya itu lebih dijaga gitu dan. Jadi kalau di Korea itu yang muda tidak boleh mendapatkan kesempatan lebih dulu daripada yang tua. Secara umur member? Bukan secara secara lebih ke pelayanan. Iya pelayanan gitu. Misal kayak kamu yang paling muda dalam grup itu, ya mau nggak mau kalau ada pesta ya kamu yang bakar daging, yang tua-tua ya duduk gitu. Oh gitu. Makanya waktu itu si Park Ji-sung itu si Gus Hiding pernah bilang di World Cup 2002 dia bilang kan Park Ji-sung nggak akan pernah menjadi pesepak bola besar kalau cuma ada di Korea. Karena masih muda di antara bakar daging terus. Iya. Habis waktunya buat bakar daging. Kenapa? Bukan, masih muda tadi. Dia nggak akan dapat perlakuan yang kayak pemain profesional. Jadi dia harus nunggu waktu dulu untuk bersinar gitu. Tapi itu dijadiin satir di ada film apa gitu. Ya kita memang di negara ini yang tua harus hormat sama yang muda. Enggak lah, kalau gua mah santai aja, gua nggak suka tuh kayak gitu-gitu. Iya. Gimana harusnya gimana yang bersangkutan yang tuanya ya masuk. Kalau yang tuanya santai mungkin ya udah slow aja gitu ya. Slow aja dan tergantung keakraban. Tapi kan nggak kayak kita. Nggak kayak kita yang kalau misalnya kita udah akrab ya bisa seenaknya gitu. Atau kalau kita udah akrab ya paling nggak bisa nih gantian untuk bakar daging gitu. Kalau nggak di situasi tertentu lah, misalnya di ininya pegawai negerinya lah gitu kan. Ini kan entertain. Kalau entertain kan berbaur aja udah. Tapi gitu. kayaknya kalau menyangkut itu udah kebudayaan dan. Iya, budaya. Udah bagus budaya sih, dia bagus sih sebenarnya. Bagus. Yang agak repot kalau misalnya di antara mereka membernya tuh santai gitu. Tapi yang heboh sih mungkin fans-fansnya. Iya, itu yang bisa jadi. Tapi berlaku gini nggak? Berlaku adil kayak gini nggak? Kan garis keras nih, arminya nih. Iya. Nih yang ngomongnya orang lebih tua nih. Didengar nggak peduli nggak? Atau mereka ya biarin lah dia mah ya udah tua, ini mau jelek-jelekin grup band juga nggak apa-apa, udah tua nggak apa-apa. Enggak. Lah wong ada Tetap itu diserang. waktu itu ibu-ibu. Anjing. Ibu-ibu mengatasnamakan dia siapanya. Ibunya Renjun. Ibunya diserang. Kok bisa orang Indonesia? Saya mewakili Renjun, ibu-ibu dan Ibu-ibu ada mewakili Renjun gitu. jangan pernah yang iniin Renjun. Nah, sampean tuh siapa? Sampean siapa? Bisa tahu, ya siapa tahu dia ibu asinya. Masa iya bahasa Indonesia? Jangan kan asli dong, nggak ngobrol. Saya mewakili, saya ini orang tuanya Renjun waktu itu. Sempat rame di Twitter ya. Iya, rame dulu. Sebentar apa ya? Diserang dia. Diserang. Ternyata dia partai ya?
orang partai. Orang partai. Oh, partai. buat tarik masa doang. Iya. Tapi orang partai aja bisa sampai dalam tanda kutip segitunya gitu K-pop. sama K-pop gitu. Iya. Nah, itu yang pengen kita tahu, Sril, dari kamu kok iso sih, maksudnya kok bisa gitu dari sebuah karya seni yang notabene iki aku boyo mungkin salah gua. Tapi rata-rata kan kalau idol group itu mereka sifat komunikasinya one way ya. Ya. Nggak pernah ada balas-balasan mention kah sama orang umum, nggak pernah ada interaksi gitu. Ada pernah. Tapi di momen kan, Ya. bukan yang kayak misalnya kita kayak komen di komen di IG-nya siapa? Siapa Chris lah? Martin misalnya. Chris Martin. Bisa aja tiba-tiba Chris Martin bales. Nggak ada masalah gitu. Iya. Tapi kan kalau dalam budaya idol itu kan itu sangat dilarang kan. Ya, nah itulah kenapa konsep idol ini ya beda sama konsep artis gitu. Kalau idol ini beda sama artis, eksklusivitasnya itu sangat dijaga dan sangat diuangkan gitu. Nah, kalau dijaga eksklusivitas nggak ada kedekatan dong sama si ininya ya. Dalam sama- momen tertentu, Kang. Makanya diuangkan tadi, memang Iya. dimomenkan, dibikin event. Loh kayak JKT loh, Iya, salaman itu dia, 15 itu detik, dia. berapa detik. Ya kan kalau harusnya kalau berpikiran secara logika sih ngapain gue diduitin ini mah gitu. Nah itu, kita tuh pengen tahu dari sudut pandangmu sebagai pecinta K-pop, kok mau gelem Untuk ya kok ngono, padahal kowe wis ngerti bahwa ini sifatnya tuh ya dalam tanda kutip ya materialistis banget. ya kapan lagi kita bisa ketemu fan kita? Bahkan di Jakarta, di negara-negara kayak Indonesia gitu ya, fan meet aja banyak Pak yang datang Pak. Nah itu. Fan meet padahal nggak salaman, nggak apa, cuman ya kayak misal ada artis drama datang ke sini, masa dia main dramanya secara live kan nggak mungkin toh. Kalau penyanyi dia bisa nyanyi live, kalau pemain drama kan dia nggak bisa drama live Iya. gitu. Iya. Cuman annyeonghaseyo, ber gitu aja. Itu aja banyak. Kalau itu oke lah, nggak tiap hari datang. Tapi maksud kita tuh adalah, lu udah tahu nih bahwa itu sifatnya tuh ya misalnya sangat diidolkan gitu. Terus komunikasi rata-rata memang searah Ya. gitu. Yang mana tahu, wah ini mau duit kabeh gini, Ya. ini duit terus nih. Ya. Kok bisa tetap loyal. Loyal itu ya. Ya sama kayak klub bola lah kita. Berapa kali kita dikecewakan MU kalah? benar? Ya kan? Iya sama aja. bener. Sama aja. Berapa kali kita dikecewakan ini akan gini, tapi ternyata ya tetap aja kita beli gitu. Karena mungkin loyalitas dan bagaimana fan service mereka dibentuk itu, mereka sudah memupuk ini bertahun-tahun, Pak. Membuat ekosistem yang idol sebegini besar tuh mereka butuh Tapi kan bertahun-tahun. Lisa nggak pernah nendang penalti masa. Enggak gitu. Enggak gitu. Emang Lisa- Daryono, enggak gitu. Enggak gitu. Nah, gua aja suka bingung sama fans bola gitu. Ini Ya. apalagi fans K-pop ya. Maksudnya bingungnya double nih gua nih. Kenapa? Udah fan bola K-pop lagi ya. Iya. Hal tergila apa yang lo sebagai K-popers gitu? Sebagai K-pop, aku nggak bisa menyebut ini gila, tapi kayak ya warga waras, jangan lupa klik like dan juga klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, jangan sampai ketinggalan karena siapa tahu di tengah acara ini ada penangkapan. Asu. Kalau dibandingin perjuangan teman-teman lain ya jauh, karena aku bersifatnya tuh ngefan K-pop tuh ya udah sewajarnya aja. Kalau dapat ya misal untuk soal tiket konser ya, dapat ya dapat, enggak ya udah gitu. Oh. Gak yang ngejar banget. Enggak yang kejar banget dan enggak yang akan misal kayak Foo Fighter ke sini gitu. Iya. Nah, itu aku akan kejar banget gitu. Misal kayak Linkin Park gitu, akan hadir ke sini dengan memasukkan roh Chester Bennington ke salah seorang itu mediator gitu kan. Itu gua datang, gua nonton itu. Gua pasti nonton itu. Iya. Yang orang Kebumen. Ya bebas. Bintang Sona. Ada coba sopir. Bebas. Oh, itu gua nonton pasti. Yang itu. penting aku nonton. Nah, enggak segitunya gitu. Lebih biasa aja, enggak yang Barang-barang merchandise yang kamu beli apa? banyak juga. Kopo, yang paling larang kopo. Yang paling mahal Bajunya Lisa. enggak, enggak. topi ininya Big Bang apa ya, merchandise resminya Big Bang. Ada aku. Kamu beli? Iya, beli. 1,5 juta. Anjing. Coba ini tak googling. Topi Big Bang made Made. Jadi topinya hitam cuman ada garis albumnya gitu. Apa yang kamu rasakan pakai topinya itu?
Keren. Topi Big Bang. Topi Big Bang, Made, MADE. Sejuta. Orang Bali. Wah bukan, MADE. Albumnya itu tahun Topi 2015. Big Bang Made. Hitam, yang hitam. Itu dijual di Indonesia apa di luar? Di luar, waktu aku nitip sama teman yang lagi di Korea. Sampai nitip. Sampai nitip. Kenapa kamu harus punya topi itu? Karena itu topi dipakai Pada saat dia manggung. pada saat mereka manggung, Pak. Oh, Jadi engkornya itu mereka setiap konser made itu engkornya itu mereka bawa handuk, bawa topi, bawa apa itu baju yang buat handukan tuh biasanya kayak piyama itu. Kimono itu Ya. gitu bawa. Dan itu pun dijual. itu dijual semua. Bangsa. Ya, kok nggak bisa di googling ya? Berarti itu 1 juta kalau nambah 500 ada ketombenya nggak gua bisa. Itu bukan yang make bukan itunya. Oh, bukan. Bukan, yang make ya itu dijual resmi aja merchandise. Oh, ini. Topi Big Bang Mana? Made. Ah itu yang ini. Iki. Iya. Itu pasti di Indonesia udah ada 50 ribunya itu. Ada. Ada. Topi Made G-Dragon Big Bang. Yes, itu dia. Oh, iki. Ini yang paling mahal lo beli? Ini yang paling mahal. Selebihnya ya kalau di total ya banyak yang lebih mahal dari ini. Termasuk kaset CD. Nah, ini Teyang. Coba lihat. Itu dipakai sama Wah, Teyang. anjing, ini mah keren sih. Nah, kan, yang make kan yang keren. Iya. Kalau dipakai gua nggak juga sih. Iya. Ini ada filosofinya nggak garis-garis ini? Garis 5 itu adalah 5 membernya Big Bang. Oh. Dan sampai itu tema segitunya ya? yang pengen diusung dalam album itu. Diusung apanya maksudnya? Tema apa ya? Tema lagu, tema album itu tuh kayak gitu. Oh. Bagus nih. 5 garis itu 5 Ini membernya. di sini cuma 264 sih. 264.000. Iya. Wah, gue nitip sopo gue dicuani gue. Wah, brengsek juga yang. Made in Bandung. Kalau Madiin Bandung yang enggak. Oh, iya. Itu pernah. Tapi kalau albumnya juga banyak, Pak. Epic High itu aku hampir semua album kayaknya punya. Epic High apa? Epic High ada 3 grup hip hop gitu. Enggak idol group ya. Kamu beli albumnya nggak download ini Enggak. Porsche. Wah, anjing. Ada albumnya aku ada. Album Blackpink aku ada semua. Bentar. Bedanya idol, emang ada yang nggak idol? Ada yang grup hip hop itu kan nggak disebut idol. Nah, bedanya apa? Ya kan ada idol group, ada grup gitu, hip hop group gitu ada. Ada yang band juga ada. Nggak semua K-pop itu idol. Enggak, kan ada band juga. Si N Blue tuh band. Idol tuh satu orang kan? Idol tuh grup, misal idol group tuh kayak girl band, girl group, boy group gitu, idol group itu konsepnya. Tapi kalau misal trio hip hop gitu ya sebutnya ya grup. Dan Biasa. tidak dipuja-puja segitunya. Enggak dipuja-puja. Aku pernah datang di salah satu konser band Korea namanya Hyukoh. Apa itu band? Band Hyukoh gitu. Jadi bandnya kayak apa ya, antitesis dari semua grup band yang idol gitu. Oke. Dia botak, terus kalau fashionnya tuh dia kemeja yang belel yang Jelek lusuh lah ya, gitu ya. ya. Walaupun secara musik oke banget gitu. Nah, aku suka musiknya gitu. Datang ke mana itu tuh SCBD pokoknya. SCBD ya biasa aja Pak, nggak ada yang teriak-teriak ya. Intimate aja konser gitu, enak gitu. Ini aku suka banget nih konser yang begini nih gitu. Gue lebih seneng konsep idol gitu atau konsep yang enggak gitu? Semuanya, aku suka asal musiknya bagus. Nah ini kenapa ya? Kenapa beda kalau band di Korea sama grup nyanyi di Korea itu si fansnya beda? Kenapa? Karena kan ya itu tadi, idol dan eksklusivitasnya tadi itu yang membuat. Oh berarti strategi manajemennya yang Iya, mempengaruhi itu ya? iya. Jadi dia diidoli atau enggak itu kan ada turunan dari strategi. Betul. Kalau manajemennya bagus ya dalam tanda kutip konsep mengidolakan idolanya ini akan bagus juga, Pak. Oh berarti itu bisa diterapkan ke teras belakang nih. Kita eksklusivitas kan Penikmat, penonton. Penikmatnya. Jangan terlalu dekat kita, No. Coba, No. Dekat aja belum tentu banyak. Tapi itu yang kata Panji gitu. Setelah kita berkarya, yang kita lakukan adalah build community-nya. Iya, itu penting. Ya. Baru habis itu setelah community ini terbentuk, baru kita bisa menguangkan, monetizing dari situ gitu. Jadi omongan Panji yang
gua tuh bukan hidup gara-gara elu. Iya. Gua tuh hidup gara-gara karya gitu. Iya. Kayaknya si girl band bisa tuh ngomong kayak gitu. Iya, tapi kan itu kan turunan. Kamu berkarya dulu, baru membentuk komunitasmu, baru diuangkan gitu. Nah itu yang coba diterapkan juga ke semua yang kita berkarya gitu, Pak. Ya. Setuju. Itu perlu kita belajar tuh dari sisi Iya, iya harus strateginya Berarti kita harus ambil. masuk dulu ke K-pop dulu nih. Kita harus Enggak, jadikan- enggak. Masuk MU dulu. Jauh banget nariknya ya. Apa ada nggak manajemen idol group yang dia punya apa produk dalam tanda kutip apa produk ya nyebutnya ya yang bukan idol group kayak misalnya YG punya band yang biasa gitu ada nggak Ada duo, ada YG itu punya duo. yang bukan idol Yang bukan idol. Akmu itu, Akdong Musician itu duo, kakak adik. ada musician Akdong. Akdong, AKDUNG. Kalau disingkat biasanya Akmu. Ya. Akmu. kenapa jadi aku Aku dan kamu. Karena duo ya aku dan kamu. Akmu. aku bilung Akmu itu, Akmu belum. Nah, kan satu grup satu manajemen gitu. Iya. Si fans-fans ini bisa juga cinta sama si grup duo Bisa ini banget. nggak? Bisa ya. tapi yang dilarang itu sorry Pak. Yang dilarang itu mencintai lebih dari satu member ya Satu grup. oh lebih dari satu grup nggak boleh ya Kalau dulu dual bias tuh agak dimusuhin. Serius? Dual fandom. Dual fandom itu bisa di Duo fandom tuh kayak Kayak gua cinta misal- Blackpink nggak boleh nih cinta BTS. Ya, gitu dulu. Nah, Oh. ininya, kalau itu contoh ya. Kalau misalnya kan satu generasi itu biasanya ditandai dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Misal kayak generasi kedua tuh Big Bang, 21, Super Junior segala macam gitu. Generasi ketiga kayak Blackpink, BTS, Twice, Winner, terus Mamamoo, Seven Icon Seven. Oh enggak, Dead Squad itu bukan. bukan Death Squad Enggak kuat itu. Nah itu nggak boleh itu satu generasi atau beda generasi satu generasi biasanya. beda nggak apa-apa. Kalau beda nggak apa-apa. Kalau beda kan kayak aku gini kan udah menjadi sepuh dalam K-pop kan. Iya. Ya kan kalau udah grup yang aku idolakan nih udah nggak aktif nih sekarang gitu. Jadi aku biasanya kalau misalnya denger yang baru gitu, oh unik nih. Tapi kita nggak bisa, bukan nggak bisa sih. Kayak Belum serak. belum bisa untuk menyebut mereka idola gitu. Nggak kayak yang dulu waktu kalau misalnya aku Big Bang dan 21 gitu kan, wah itu aku idola banget gitu. Segitunya. Misal kayak kalau Blackpink segede apapun ya udah, aku suka aja Blackpink gitu. Tapi nggak bisa mengalahkan. Nggak bisa mengalahkan yang Big Bang dulu. Tapi ada ininya nggak? Ada masa kadaluarsanya nggak sih mereka? Ada nggak aktif tadi dan Nggak aktif itu karena memang sudah di usia segini udah ini grup Big Ya. Bang ini nggak ada gitu. Ya lebih ke situnya, lebih ke personilnya akhirnya punya karir di masing-masing bidang gitu. Oh bukan karena dibatasi sama agensinya lu di usia segini Big Bang bubar. Bisa jadi. jadi. tapi kan itu di off the record. nggak Iya. mungkin di- Ya. Nah, misal kayak kontrak Big Bang dengan agensi dengan kontrak Big Bang secara member kan beda juga. Iya. Kayak misal Blackpink kan baru aja tanda tangan kontrak perpanjangan mereka secara Blackpink itu sama YG itu baru kemarin gitu. Berapa Tapi 4 tahun apa berapa gitu kalau nggak salah ya. Nah itu member-membernya beda manajemen lagi. Iya. Oh. Jadi bisa semuanya bisa ngambil job di luar Blackpink itu, tapi masing-masing beda agensi. GCLS, Oh, iya, GCLS iya, kita iya, kan iya. Ah iya benar kayak GCLS kayak Provindo kan. ya iya betul. Langsung Tapi balik ke ini sini. Sri, ada satu fenomena boy band Korea yang salah satu personilnya itu ada dari Indonesia. Ya Iya si Zayan. Siapa sih yang Zayan. Hah? Zayan. Zayan? Ada nama boy group kan. Iya. Ada 2. girl group si Girl group Enggak, ada yang boy juga. juga ada. siapa? Tara Dika. Yayan. Dita. Oh tak BCI kok kan ngono. Aku ingat Dita Karangnya. Iya Dita Karang. Itu sama nggak perlakuannya ke orang yang bukan asli dari Korea? Ah ini katanya ya. Ini lagi-lagi ini katanya. Ini katanya dan ini katanya dan ini Benar. fakta. Ini katanya tapi fakta, enggak. Ini cerita langsung dari orang yang pernah berkecimpung langsung di dunia idol dan agensi Korea gitu. Oke. Orang Indonesia, ada orang Jogja.
Ya di Takarang tuh orang Jogja, tapi ada satu lagi. Oh, iya. Aku lupa namanya. Sorry ya. Nama grupnya Fanya. Sorry ya, aku lupa nama grup. Temen lu itu. Nggak usah disebut ya namanya. Nggak usah disebut, nanti disensor ya. Iya, iya. Nanti disensor. Nah, kata si temanku ini, orang Korea tuh rasisnya bukan main, Pak. Bukan main. Mereka itu bahkan bisa membedakan Kenapa lu ngerekam aja? ngapain. Takutnya kalau dia ada di situ kan saya bisa nayangin di situ. Anjing tetap cari uang pribadi ya. Kan ini mah katanya. Ini katanya, Iya. katanya tapi ini pengalaman dia langsung Oke, gitu. Rasis. Orang Korea itu sangat bisa membedakan kamu orang Korea asli apa enggak, bahkan dari cara kamu mesen kopi gitu. Kalau bisa misalnya orang Korea asli, itu dari logat dari apanya itu mereka udah tahu. Even kamu pakai bahasa Korea, mereka tahu kalau kamu bukan orang Korea gitu. Misal kayak kopi hanajuseo gitu. Iya. Kalau orang Korea asli akan perlakuannya akan sangat berbeda ketika kamu tahu bahwa itu bahwa kamu bukan orang Korea gitu. Oke. Perlakuannya bisa beda. Apa yang dibedakannya? Seperti Jutek gitu. Wah, anjing. Dijutekin, terus dilama-lamain ininya gitu katanya kata Tapi dia. masuk akal sih lah. Kita aja sing ngomong Yogyo ngerti kok orang Jawa ini Jawane ndi. Jawa Ya, Jawa, ya. Nah, orang Sunda kan pasti Ya. juga tahu ini emang kayak Reno mah bukan orang Sunda, cuma kuliah di Bandung. Tapi gitu. enggak bedanya kalau di Sunda ya, ketika ada orang luar terus ngomong Sunda, kita respect malah, lebih respect sama orang itu. Karena at least dia mau menghargai Betul. gitu kan. Nah, kalau itu terjadi kerasisan seperti itu, gimana perilakunya terhadap member yang bukan orang Korea? Ya Lisa itu kan sering. Lisa Blackpink tuh sering mendapatkan perlakuan rasis dia. Lisa kan orang Thailand kan? Ya, Nah, itu dia sering juga. seperti Temennya apa? Jirayut ya dia itu kan emang. Bukan. Kan Thailand. Ya semuanya. Enggak semua. bener. Temen orang Jirayut. Ya, Nah, Kamu emang temenan sama Sultan Hamengkubuwono? Iya. Orang sama kenal aku. Kenal. Ya, Kenal. kenal. Ya kalau cuma lihat figuranya di Hamzah Batik ya nggak kenal itu. Lo Lisa juga nggak kenal ombak. Nggak temenan sama ombak. Iya. Tapi kenal. Nang nama emang hantunya Thailand anjing. Bodoh amat. Aku baru tahu perilaku apa yang pernah Lisa dapetin. Aduh, aku lupa spesifiknya. Masih Ada ngurus KTP ya. adalah pokoknya aku pernah baca artikel itu beberapa perlakuan rasis ke Lisa itu juga sempat naik di Twitter itu untuk kayak support Lisa gitu-gitu segala macam. Tapi memang ya, Cuman perlakuan gimana? rasis itu dan maksudnya warga waras juga perlakuan rasis itu nggak bisa kita anggap nggak ada. Masih banyak kok di masyarakat kita juga perlakuan rasis itu masih banyak. Cuman gimana caranya kita juga mencoba berjuang melawan. Iya, Atau betul. mungkin itu hanya pendapat pribadi dari orang yang ngerasa anjing, walaupun gua ngomong Korea kok lu beda ke gua gitu. Mungkin salah penyebutannya. Bisa jadi. Bisa Tapi- jadi tadi kopi hanya seonya jadi anjing lu menghina gua, bisa jadi kan nggak tahu. Anjing. Ya. lain. Tapi kan di Korea itu adatnya kan mereka katanya kalau misalnya nggak saling kenal, kita kan kalau nggak saling kenal ketemu bapak-bapak di jalan kan bisa monggo Pak, Iya, gitu iya, kan iya, bisa. iya. Nah kalau mereka kalau misalnya nggak kenal tapi pakai tatap mata bahkan kontak eye to eye itu kayak oh siapa nih gitu. Oh, dicurigai malah. Iya dicurigai sampai kita kontak mata gini dicurigai gitu. Kalaupun itu, ayo Pak. Nggak nyapa juga harusnya ya udah Nggak mulai usah aja nyapa. biasa. Ngapain lu mau nyapa tapi begini, ngapain? Makanya itu unggah-ungguhnya tuh sana lebih kental dan lebih dijaga. Berarti gitu. hebat ya. Kearifan lokal tiap daerah, tiap negara. Iya, tapi berarti hebat si personil yang memang bukan dari Korea, dia Korea. bisa bertahan, itu keren itu. Keren, itu keren. Ya, Mentalnya keren. Itu Lisa, si Bambam gitu juga. Atau terlihat dari Ada Bambam yang kemarin itu loh, orang Thailand juga. Dia sekarang nggak ada grupnya, dulu grupnya namanya God7. Oh. sampai tahu ya lu ya. Bam. Atau mungkin pada saat nyanyi dapat perilakuannya udah lu mah nyanyinya cuma 1 kata 2 kata udah cukup gitu. Enggak ya? Ada begitu juga. Ada juga. Tapi nggak, ini kasusnya Nggak beda terlihat. kasus ya. Beda kasus. Ini kalau kasusnya lebih ke kalau misalnya kamu Magne Magne itu itu apa ya? apa? Yang paling muda dalam grup. Nah, itu biasanya screen time dan ininya partnya lebih sedikit daripada yang lain. Oh iya. Kalau bungsu. Ya kalau bungsu dalam satu grup itu ya. Ya berarti udah terlihat perilaku sama orang Korea yang di bawah umur aja dia begitu, gimana sama bukan orang Korea. Iya. Karena mungkin itu ada juga. Tradisi mereka juga. Bagaimana menjaga supaya ya Korea ini ya
begini gitu. Korea Selatan itu ya begini kulturnya gitu. Ya, itu kultur. Mau mengubah ya sulit gitu. Iya. Mereka itu bahkan kalau misalnya aku misal ini kan emang aku yang paling muda kan. Nah kalau minum aku nggak boleh ngadep ini Pak. Ya. Harus agak disembunyikan gini. Ya, di seri-seri juga sering ngeliat tuh. Iya. Walaupun jabatannya lebih rendah, itu harus kesini dulu tuh. Harus agak kesini Dibuang dulu. tuh. Itu dibuang. Itu emang minumannya nggak enak kalau itu. Ribet ya. Iya, tapi kan tradisi masing-masing. Tapi ya mungkin si pencinta K-pop itu tuh nggak ngelihat itu, ngelihat cuman ya luarnya aja kan. Luarnya aja. Tapi ya kalau aku untuk nanya soal fanatisme ya ada. Tapi aku berpendapat bahwa memerangi fanatisme fandom ini bukan tugasku kok. Terserah aja, mereka juga pasti Betul. ada Waktunya masanya mereka akan merasa bahwa itu kayaknya udah nih. Iya. Aku juga dulu sekarang juga merasa bahwa ngapain aku beli topi 1,5 juta ini ya gitu. Udah ngerasa gitu? Udah ngerasa gitu. Ya udah cepet sini. Ya udah ya. Ini nggak apa-apa. Apa? Aku suka soalnya. Kasih. 50 deh. Kenapa nggak mau 50 mah? 100 gue mah. Memberi ke mantan napi pahalanya. Iya. Dibahas lagi bangsa. Tapi ada kasus terbaru yang di Korea tuh G-Dragon ya, narkoba ya, akhirnya nggak terbukti. Nggak kebukti. Ya. Oh, kalau dia sampai di kulit-kulit sampai kukunya, Pak. Tes pertama, Oh, iya. tes pertama negatif. Urin negatif. Ke Rambut negatif. Kuku sekarang di darah, kuku. darah sama kuku. Itu yang ngetes itu manajemennya dia atau polisinya? Polisi. Oh. Polisi. Ganja katanya. Iya. Dan tidak terbukti. Berarti ada yang jahil itu mah berarti. G-Dragon tuh apa Big ya? Bang. Oh, Big Bang ya. Big Bang. Sudah berarti Big Bang ini udah nggak aktif. Udah nggak aktif. Udah nggak Manggungnya aktif. manggung jarang. Bikin konten berarti dia. Oh, enggak. Enggak. Fokus ke ini apa? Hijrah. Enggak. Jadi- Sekarang jadi unit karaoke. Nah, sama Om Leo. Siapapun jadi dia karaoke sekarang. Anjing. Dulu aku tuh pertama kali tersentuh K-pop tuh ya itu SNSD itu. SNSD, Sonyusite. Seni Sudah. Dari 9 orang ke 8 ke sekarang cuma 5. Oh, nggak tahu aku. Sekarang cuma 5. Itu tuh dulu aku ya pertama dikenalnya sama G itu termasuk tuh si G Pamungkas tuh. Ini loh, ini. Mohon maaf nih, mukanya sama semua. Bingung gue ini Ya siapa, terus kenapa emang ini mukanya siapa, sama? gitu. Iya orang Korea. Bingung gue jadinya. Gue ngefans sama ini. Tapi Bedanya apa? tapi coba deh kalau misalnya suka Korea, enggak dari MV-nya tuh bisa enggak gitu. Kalau aku dulu ngetesnya gitu. Sukanya Ini enggak dari lagunya aja. Dari Oh, jangan ngelihat dulu lah ya. Jangan ngeliat Oke. dulu. Bahkan aku itu kan emang aku tuh suka banget musik dan kadang iseng kan dalam musik gitu. Ku cari-cari tuh musik Korea tahun 80-an tuh kayak gimana ya gitu. Ternyata banyak yang melo-melo gitu kayak kita tahun 70 60-an lah gitu kayak lagu-lagu Bruri Marantika, Ya, Panbers ya, gitu-gitu ya. kan banyak yang sendu-sendu gitu kan. Nah, Korea juga sama. 80-an tuh mereka masih sendu. Masuk konsep idol barulah hip hop. Terus ada rapnya, dikasih konsepnya. pengaruh budaya luar ya. Iya. Ya. Berarti terjawab pertanyaan lu tadi, No. Lu harus denger dulu lagu-lagunya dulu, lagu-lagu dulunya Korea seperti apa. Gitu. Tanpa nonton MV-nya, tanpa Iya. nonton musik videonya. Tapi gue sempet langsung suka tuh ketika anak gue itu tiba-tiba nyanyi ini nih, Around the Sea, Around the Sun, Blackpink. Iya, Blackpink. Anjing enak banget ini ini grup How you band like luar, that? How you taunya like Korea. Oh, yang How You Like That, How you like that? Bing bung 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 bung. Itu gue suka bagian itunya doang. Bing bung 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 Enggak, gue bung. tuh yang salah satu yang membuat gue suka sama lu kan pasti tahu arti lagunya ya. Maksudnya walaupun lagu Indonesia pun yang nyangkut tuh pasti kan liriknya gitu. Ya. Nah kebanyakan lagu Korea itu yang bikin aku kayak susah akhirnya mencoba menikmati adalah karena jarang yang full English. Jarang. Iya kan, pasti Jarang. ada campurannya. Iya, iya, Jadi iya. kadang-kadang, aduh. gitu. Kendala bahasa berarti. Iya. Ya kendala bahasa doang berarti itu Ya mah. tapi lumayan karena tipeku kan harus mengerti ini apa, Lagunya. lagunya. Aku sering banget nggak tahu lagunya tapi tiba-tiba nangis dalam satu lagu gitu pernah. Lah kenapa? Nggak Karena ngerti. kayak apa ini liriknya? Aneh gue.
Enggak aneh lah. Musik itu bahasa universal. Ini no? kan ada mistisnya juga, kadang-kadang musik tuh ada mistisnya. Iya, ada alunan-alunan yang nada-nada yang kalau dibedah itu membuat orang merasa lebih mellow gitu. Apa lagu yang pernah bikin kamu nangis? Banyak lagu drama Reply 1988 tuh, 1988 tuh. Iya. Today we're over, Jima. Itu nangis karena gue wes nonton filmnya. Iya. Jadi ingat ke scene-nya. Iya. Nah, yang selain itu lah maksudnya kalau itu oke kamu ingat scene. Apa ya? Kalau itu sedih, tapi setelah baca liriknya lebih sedih lagi. Oh. Karena itu kayak bapak yang inian sama anaknya gitu. Inian? Bukan inian tuh bukan berdialog sama anaknya. Hati-hati loh. Ya. Berdialog sama anaknya. Yang ternyata oke lah bapak ini membesarkan kamu, tapi kamu ini mendewasakan bapak gitu. Oh, Reply 88 itu. Itu berarti cikal bakal lagunya Virgon dong. Ya, mungkin benar. yang nak itu ya. Yang nak itu, nah dari situ mungkin. Itu hatmu. Mana? Salah, Itu lagu siapa itu anjing? Armada. Cuma Armada. Ya, beda lagu. Orang-orang tua. Oh, apa udah jauh banget mengenal dunia Korea lah, K-pop, lu Ya. nonton seriesnya juga. Lu bisa tahu nggak ini operasi atau enggak nih orang Oh, Korea? nggak tahu tuh. Hah? Nggak Lu nggak tahu sampai sekarang? Nggak tahu. Karena yang operasi apa enggak ya, bagiku ya sama aja. Maksudnya sama aja ya udah sih gitu. Enggak, kalau soalnya di rumah tangga gua kadang-kadang cekcoknya tuh gara-gara itu. Ini operasi nih. Ini operasi. Kata gua tuh, enggak ini mah asli. Nggak mungkin orang Korea mah pasti operasi. Ya nggak gitu juga, nggak semua orang Korea. Mungkin ada yang turunan dari Amerika. Enggak, orang Korea mah operasi. Gua pengen jelasin sama istri saya nih. Biar Oh. dapat ilmu dari lu nih. Nggak tahu ya. Kalau tahu itu operasi apa enggak dari mana tuh nggak tahu aku. Kalau di girl band ini ada yang menurut lo operasian? Pasti ada. Blackpink. Oh, kalau di satu grup nggak tahu ya. Korsel itu kan katanya bahkan sekarang untuk operasi mata atau hidung aja itu udah nggak hitung operasi plastik karena udah semuanya melakukan itu. kelopak mata biasanya. Oh, itu bukan operasi plastik namanya? Bukan, karena udah semua warga melakukan itu, jadi Iya. bukan operasi plastik. Apa namanya kalau gitu? Ya, Ya udah normal upgrade. Upgrade. Udah lulus SMA nih, upgrade mata yuk gitu. Upgrade software. Iya, kayak iOS kan butuh di-update kan. Nah ini update nih, di salonnya juga ada install now gitu. Nah, bisa itu. Aku denger dari siapa itu? Pernah Ada. Itu benar juga. Ada juga saking ya itu mah bukan oplas, itu mah ya udah ngasih inian Ya, aja. aku taunya dari ini hostnya Running Man gitu apa? Yu Jae-suk. Si Haha. tuanya loh. Kan orang Jisuk luar Jin. itu. Jisuk Jin. Ada dua yang tua hostnya Ya. Running Man, tau Running Man kan? Tahu. Yang Yang lari di GBK. Ya, benar. Running, man. itu running. Ganjar. Oh, Wis. bener, Running Man. Ya betul. Itu pun dia bilang, bahkan dia seorang host gitu, dia Ya. operasi plastik juga melakukan operasi bukan cuma idol doang. Iya, Maksudnya ya entertainer. memang kan semua warga kan, itu Iya, kan semua warga. entertainer juga. Karena katanya orang asli Korea itu tidak seganteng dan tidak secantik itu Korea. Tapi Selatan. ada yang cantik. Kalau dia ngeluarin foto masa kecilnya, oh emang udah cantik dari dulu gitu. Iya. Karena kan ada kasus yang kenapa gua nikah sama lu cantik, anak gua kok jelek kan ternyata istrinya operasi plastik. Iya, itu juga kayak gitu. bisa gitu. Tapi ini nggak penting sih obrolan apa. Ini dikat aja ya nanti ya. Karena takut sensi nanti ya. Udah gitu dia nyebut Blackpink lagi tadi. Ya nggak kan gua mah orang awam. Tapi pengen Blackpink tahu aja. itu kan semuanya rata-rata yang Korea Jisoo doang ya. Yang Tapi maksudnya- gua nggak bisa ngelihat karena ada nih satu girl band yang mungkin nggak terlalu terkenal, mukanya tuh hampir mirip. Bentuk mukanya mirip banget. saya bisa memaklumi. Kenapa? Ya karena kan semuanya misal 9. Nggak mungkin kita hafal 9 dalam satu waktu. Aku aja kayaknya butuh waktu sekitar 1 tahun untuk bisa kenal dan bisa membedakan 9 personil SNSD itu. Setahun. Butuh setahun. Setelah rajin nonton Running Man episode 63 di mana bintang tamunya itu adalah SNSD. Oh, ya pernah tuh. Ada. Baru tahu. Baru tahu, oh ini Taeyeon, ini Hyoyeon, ini Tiffany, ini Sunny, ini Suyong gitu, ini Sohyun, ini ternyata yang main Big Mouth itu personelnya SNSD ya? Big Mom itu siapa? Yuna? Iya, Yuna. Apa? Big One yang mananya yang Nggak tahu, coba. yang cowoknya. Aku jarang nonton SNSD kok cowoknya. Itu aja SNSD Sonyu sih. cewek ya? Cewek, Oh, Girls' ya, maaf, Generation, maaf. We Don't Stop. Nggak tahu gua. Oh, nggak. We don't stop the music.
Si. Ada kok S-nya. Big Mouth tulisan. Nah. Yuna. Yuna. Im Yuna. Ini aku pas karena aku nonton ini, kau nonton nggak? Enggak, aku jarang nonton series aku. Seru tapi. Oh serius lu nggak pernah nonton? Enggak. Big Mouth Kenapa? itu seru. Enggak mau intensitasnya sih. Big Mouth itu seru karena menceritakan tentang penjara dan Enggak seru. seru. Terlalu. Tapi flashback aku lagi. sangat menyarankan. Aku kan jarang banget nonton drama Korea ya. Iya. Walaupun aku suka banget musik Korea, tapi aku nggak pernah jarang banget. Jadi kalau misalnya ngomongin soal drakor ya jangan sama aku gitu. Ada kok orang yang lebih punya waktu lebih untuk nikmati drakor. Tapi ada satu series drakor yang aku sangat merekomendasikan. Reply 88, Pak. Reply 88. Reply 1988. Itu Cerita tentang aku orang tua sama anak. Itu satu series 20 episode. Satu episode ke episode lain nggak nyambung ceritanya, nggak saling bersambungan. menyelesaikan masalah di episode ini Iya. Tapi nanti di ujung dibayar. Enggak. Ujungnya juga biasa aja gitu. Tapi ada satu series yang nyeritanya soal ibu gitu. Ada satu cerita yang di episode 5 nanti ditonton. Ya nggak apa-apa. Itu ada seorang ibu yang menjanda. Nah, orang tua dari suami yang udah meninggal ini menyesalkan kenapa kamu hidup di rumah yang kayak gini. Cucuku nggak kamu urusin segala macam. Kamu ini bisa apa enggak didik anak gini-gini. Dicecar gitu-gitu terus si ibunya cuma bilang, "Janganlah terus mencecar aku. Aku ini juga anak perempuan dari ibuku." Wah, anjing. Terus aku, tersentuh aku. Apa tersentuhnya apa? Iya, maksudnya kan kita kan kadang-kadang suka ngejudge seseorang, tapi nggak tahu nih kalau anak ini juga orang ini itu adalah anak emas dari orang lain. Iya, dan maksudnya itu poinnya adalah kamu tuh jangan terus mencecar orang, padahal mungkin orang itu juga tidak punya pilihan. Dan sebenarnya kalau bisa milih dia juga nggak mau gitu, dia kayak gitu mungkin. Iya, ada yang itu tadi yang bapak sama anak tadi, yang dia sampai nanya ke anaknya, kamu pernah nggak bangga sama bapak gitu? Aduh ya Allah. Jawabannya apa? Jawabannya dia Di part 2. enggak. Itu kalau rame ya. jawab itu aja aku sampai nelpon orang tuaku. Oh, gara-gara film itu. Gara-gara film itu. Pernah nggak dalam satu malam gitu abah sama ibu pernah dialog untuk mikirin uang SPP ku segala macam gitu. Waduh, itu bergetar Pak semuanya Pak. Anjing. Branding dengan nomor Reply 1988 bareng di Korea. Enggak dong. Pengen ini apa dialog. Reply 1988 ini warga waras yang belum nonton ya. Iya, jadi itu trilogi. Oh. 1988, 994, 97. Loh, 91-nya pas Dilan gimana? Enggak, itu Dilan udah diambil Dilan. berarti tapi itu masa-masa apa ya? Perang Ada Korea, bukan ya? Bukan. ada peristiwa besar di Korea. 88 itu kayak reformasi kita 98. Iya, perang perubahan- Korea itu tahun berapa? 70-an ya? Nggak tahu. Perang Korea itu. Wah, itu Reply 88 itu sih. Ya, itu harus nonton Nangis kayaknya. Nangis, Pak. Itu gimana kamu ada satu malam bapaknya ini pengen jemput anaknya sekolah. Di sekolah ternyata anak ini tuh dibully, jadi bahan bulian. Gimana perasaanmu sebagai bapak? Wis, hancur lah. Enggak lah, gua hancurin. Hancurin Kan sekolah. bapak ini bukan mantan napi. Ternyata dia lihat dari jauh anaknya ditempeleng terus disuruh ini-inian gitu, suruh ngambilin bukunya gitu. Nah, itu yang ditakutin gua sih. Semua itu, kan, ya, semua orang tua kan, Pak. Iya, Maksudnya iya. adalah masa kita akan sangat takut ternyata anak emas kita ini Diperlakukan tidak diperlakukan emas. kayak anjing gitu Iya. di sekolahnya. Si bapak itu apa yang dilakukan? Ini pelajaran nih buat semuanya apa? Nggak bisa dilakukan karena bapaknya ini karyawan biasa. Nerimo jadinya. Nerima yang ini anak-anak pengusaha gitu-gitu. Yang lebih sedih kalau misalnya ternyata pas jemput anaknya dia justru yang ngebully itu lebih. Ah itu bagus lebih- nak. Itu tos sih. keren kamu ya. Oke, nanti kita nonton Reply Reply 1988. Terima kasih Yusril. Terakhir. Tadi apa namanya rekomendasi drakor. Kalau Ya. nah sekarang kalau misalnya kita berdua nih, aku lah yang sangat awam tentang K-pop nih Ya. dan Dani. Kalau kita pengen mencoba opo ya sing apik K-pop apa? Apa kamu mau nyari genre apa? Emang ada genre? Kayak Wah, sama-sama ada hip hop, ada pop, ada rock. Oh iya. Yang Kamu rock, kalau mau yang nyari rock? idol group apa nih? Rock idol group misalnya yang idol group lah. Idol group kalau yang baru aku rekomendasikan New Jeans sih. Eugene. New Jeans. New Jeans. Jeans baru. New Jeans. Jeansnya jeans. 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 Goib.
Bukan, itu Genie. Enggak, Jeans, new jeans. Oh, Celana baru, Jeans, celana baru tulisannya ya. Jeans. Celana jeans baru gitu. Kenapa? Lucu, Pak. Lucunya itu karena satu lagunya itu unik dan mereka ini masih anak-anak muda banget, tapi ngambil konsepnya retro. Mereka bahkan punya rilisan kaset. Wih, keren. Musik 90-an, 80-an. Naif-naif zaman dulu. Iya. Ya. Begitu konsepnya juga, musik videonya mereka juga retro-retro gitu. Idol group tapi ini. Idol group. Lanang. Terus cewek. Oh, cewek. Oke. Cewek. Lagunya kayak gimana? Ini apa namanya? Super Shy. Coba. Super Shy, Oh, wait a itu, minute, sing wanna kui. make you mine, Sing main di make you TikTok mine. itu. Kok hafal ya gerakannya? Iya, karena nganggur. Kita juga bahaya nih kalau denger. Ya nggak apa-apa. Bisa lah nih. Super Shy, I wait a minute, wanna make you mine, I mean nothing on my mind, Super Shy. Ngaku BH gua. I wanna Yusril, tell you terima that. kasih, Yusril. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Sepuh K-pop nggak percuma kita datangkan ke sini dan kita Iya. Sepuh Sepuh K-pop. Sepuh K-pop buat warga pada spesial kita tampilkan Yusril hari ini dan terima kasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton teras belakang yang lain dan juga kalau ada iklan jangan di skip. Dan jangan lupa nonton konten terbaru kita di Tanpa Rem. Tanggapan Reno dan Megdani. Dan jangan lupa setiap Selasa pagi aku ada podcast Mandan Kendir. Nah, yang udah masuk di acara Vindes. Wah. Oke. Oke. Mandan Kendir, respect. Itu dia. Terima kasih buat semua warga Waras. Kita ketemu lagi terus belakang selanjutnya. Dadah.